Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita masuk kepada bab 5 atau fasal yang kelima. Faslul khamis, fasal yang kelima. Fi mudawamati ala taharati, untuk senantiasa mendawamkan daripada kesucian. Wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin, semestinya bagi seorang pengembara spiritual agar tetap istiqomah, agar tetap selalu berada dalam kesucian. Wa kullama ahdasa tawaddoa wa shalla rak'atain, dan ketika batal wuduknya maka hendaklah dia langsung mengganti wuduknya. Ketika batal wuduk, mengganti wuduk. Wa shalla rak'atain, kemudian hendaklah dia salat 2 rakaat. Tentunya salat sunnah 2 rakaat ya. Wa in kana muta'ahhilan wa ala ahluhu falyubadir bil iktisal minal janabati fil waqti. Jika dia berkumpul dengan keluarganya, atau mohon maaf dia berjima antara suami dengan istri, maka hendaklah dia mensucikan diri dengan mandi pada waktu itu juga. Jadi tidak diperlama-lama sampai besok hari. Wala yamkus junuban, jangan membiarkan dirinya dalam keadaan junub. Wa yasta'inu ala dawami taharati biqillatil aqli, dan kalau kita ingin senantiasa dalam kesucian, maka hendaklah kita mensedikitkan makan. Maka salah satu caranya agar tidak banyak buang air, kecil atau besar, tentu sedikit pula yang kita masukkan makan atau minum kita. Fa innal ladzi yuksirul aqla yaqa'u lahul hadatsu katsiran, kalau kita banyak makan, tentulah kita sering membuangnya, tentulah sering kita ke kamar mandi. Fatashaqqu alaihi al-mudawamatu ala taharah, maka sulitlah bagi kita untuk senantiasa berada di dalam kesucian. Wa fi qillatil aqli aidan ma'unatun ala sahri wa huwa min akidi wadhaifi al-idarati. Dan kalau kita makan sedikit juga, itu akan menolong kita agar bisa kemudian bangun di tengah malam, agar kita bisa menghidupkan malam. Dan inilah yang paling berat tugas kita untuk memperbaiki jalan akhirat kita ya. Maka senantiasa berada dalam kesucian, mensedikitkan makan dan minum. Walladzi yambagi lil muridi ay ya'kula illa an faqah, semestinya seorang pengembara spiritual itu dia tidak makan kecuali sudah lapar. Wala yanama illa an ghalabah, dan dia tidak tidur semestinya kecuali sudah mengantuk berat. Wala yatakallama illa fi hajatin, dan dia tidak berbicara kecuali yang penting-penting saja. Jadi jangan mubazir perkataannya, yang penting-penting saja. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa
in kanat salahu fi mukhalatati faidatun, dan dia tidak bergaul kepada seseorang, kepada manusia, kecuali dalam hal-hal yang memberikan manfaat. Wa min aktsaral aqla, wa man aktsaral aqla, siapa yang banyak makannya, qasa qalbuhu, keraslah hatinya, wa thaqulat jawarihuhu anil ibadah, dan badannya pun, anggota tubuhnya pun berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratul aqli tada'u ila kathratin naum wal kalam. Dan kalau banyak makan, dia akan mengiring seseorang kepada banyak tidur dan banyak berbicara. Wal muridu idza kathura naumuhu wa kalamuhu sarat idaratuhu suratan la haqiqata laha. Dan seorang pengembara spiritual apabila banyak tidurnya dan banyak bicaranya, maka jadilah dia seperti fata morgana, tak sampai dia kepada cita-citanya. La haqiqatan laha, dia tidak akan mendapat hakikat daripada yang dituntutnya. Wa fil hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamala ibnu adama, tidak akan penuh perut manusia itu, anak Adam itu, wi'aan syarran min batanihi, daripada bejana yang buruk, ya, daripada perutnya dipenuhi dia dengan makanan-makanan, maksudnya. Hasbu ibni adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Maka hanya untuk sekedar beberapa suapan saja. Jadi tak boleh perut kita ini, kata Nabi, dipenuhkan kecuali hanya beberapa suapan saja untuk meluruskan tulang belakang kita, ya, tulang belakang kita, agar kita bisa berjalan, agar kita bisa menyambung hidup, tapi bukan untuk mengenyangkan perut semata-mata. Maka semestinya yang diisi perut itu adalah fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk bernapas. Kesimpulan daripada pasal kelima ini, hendaklah seorang sang pengembara spiritual untuk senantiasa menjaga kesucian dirinya. Ketika dia batal wuduknya, dia berwuduk lagi. Yang kedua, hendaklah para sang pengembara spiritual mensedikitkan makan dan minumnya, agar kemudian dia tidak memustahilkan dirinya untuk senantiasa mudawamah, selalu berada di dalam kesucian itu. Tentu kalau dia banyak makan, banyak dia ke kamar mandi. Kalau dia banyak minum, banyak dia ke kamar mandi, sehingga mustahillah dia kemudian memperdapati dawam dalam toharohnya, dalam kesuciannya. Sedangkan yang ketiga, seorang santri itu kalau dia banyak makan, berarti banyaklah tidurnya. Dan orang yang banyak tidur, banyak makan, maka dapat menggiring kita kepada kerasnya hati dan malas beribadah. Maka semestinya dihindarkan itu semua. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, adab makan itu adalah, yang pertama, sepertiga untuk makanan dalam perut kita, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Jangan diisi makanan semua. Baik, itu yang disampaikan oleh musannif di dalam pasal yang kelima. Kita akan kembangkan dengan tanya jawab berikutnya. Terima kasih.